Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Implementasi dan Pengujian Sistem Basis Data Berbasis Website pada Apotik Al-Karimah. Penelitian ini disusun oleh Adelia Zilana Soka, Citra Hertania Putri, Hanifah Zahra, Kamila Fauzia, dan Bapak Muhammad Yasin. Apotik merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peranan penting dalam menyediakan obat serta pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Kualitas pelayanan apotik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan obat, tetapi juga oleh sistem pengelolaan data yang mencakup data obat, pasien, resep, dan transaksi penjualan serta pegawai. Pengelolaan data yang tidak terstruktur dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kesalahan pencatatan, ketidaktepatan stok obat, serta kesulitan dalam penyusunan laporan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahap ujian tengah semester, diketahui bahwa pengelolaan data pada Apotik Al-Karimah masih dilakukan secara manual. Proses pencatatan manual tersebut berpotensi menimbulkan risiko kehilangan data, redundansi data, serta rendahnya efisiensi dalam pelayanan kepada pasien. Pada tahap ujian tengah semester, telah dilakukan perancangan sistem basis data pada Apotik Al-Karimah secara konseptual dan logis melalui penyusunan business rule, himpunan entitas, relasi, serta diagram entity relationship atau IR. Sebagai kelanjutan dari perancangan tersebut, pada tahap ujian akhir semester ini dilakukan implementasi sistem basis data ke dalam sistem nyata, dilanjutkan dengan pengujian serta pemeliharaan sistem agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk membahas implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem pada Apotik Al-Karimah. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Apotek Al-Karimah. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman kondisi sistem basis data tanpa melakukan manipulasi variabel. Pendekatan studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis permasalahan secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Tahapan penelitiannya yaitu yang pertama adalah analisis sistem berjalan. Tahapan analisis sistem berjalan ini dilakukan untuk mengidentifikasi proses pengelolaan data yang digunakan sebelum adanya sistem basis data terkomputerisasi. Pada tahap ini ditemukan bahwa pencatatan obat, pasien, resep, dan transaksi penjualan masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencarian data dan membutuhkan waktu yang lama, berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan serta menyulitkan dalam pemantauan stok obat dan penyusunan laporan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini dilakukan untuk menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi agar sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi pengelolaan data obat, pasien, dokter, resep, pegawai, dan transaksi yang dilakukan. Selain itu, sistem harus mampu menghasilkan laporan penjualan dan persediaan obat secara interaktif dan akurat. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem agar dapat digunakan secara optimal. Kebutuhan non-fungsional ini mencakup aspek keamanan sistem melalui pengaturan hak akses penggunaan, kemudahan penggunaan antarmuka, penjelasan sistem dalam penyimpan data, serta kinerja sistem yang mampu memberikan waktu respon saat digunakan. Selanjutnya, implementasi sistem. Tahapan implementasi ini dilakukan dengan menerjemahkan rancangan sistem ke dalam bentuk sistem nyata. Sistem basis data ini diimplementasikan berbasis web menggunakan basis data relasional sesuai dengan IRD dengan skema relasional yang telah disusun. Implementasi ini mencakup pembuatan tabel basis data, penentuan relasi antar tabel, serta pengembangan fitur sistem sesuai kebutuhan fungsional yang telah dianalisis sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu pengujian sistem.
Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem basis data berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rancangan yang telah ditetapkan. Pengujian ini dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu black box testing untuk menguji fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output, kemudian ada white box testing untuk menguji alur, logika, dan struktur program, kemudian ada usability testing untuk menilai tingkat kemudahan dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem. Hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi keandalan dan kualitas sistem sebelum digunakan secara operasional. Oke, baik. Selanjutnya yaitu untuk implementasi sistem berbasis web. Nah, di sini yang pertama, para pengguna atau user itu dapat mengakses website-nya melalui Google Chrome browser atau website lainnya dengan link yang ada pada artikel berikut. Nah, kemudian yang kedua, pada halaman awal di website Apotek Al-Karimah ini itu menampilkan dua fungsi utama, yaitu yang pertama ada halaman untuk daftar akun, dan yang kedua itu ada halaman masuk. Jadi pada halaman daftar akun ini itu bagi para pengguna yang belum memiliki akun, jadi bisa daftar terlebih dahulu dengan mengakses fitur yang ada, yaitu dengan mengisi data seperti nama lengkap, email, password, dan juga role yang dimiliki gitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan akunnya, sudah memiliki akun, maka kalian bisa masuk dengan email dan juga password yang sudah terdaftar tadi. Nah, setelah masuk, di sini sudah ada tampilan dashboard, yaitu pada bagian dashboard ini menampilkan total obat yang dimiliki pada apotek, kemudian ada total pasien dan total dokter yang ada di Apotek Al-Karimah, serta transaksi yang sudah selesai itu sudah berapa aja gitu. Nah, kemudian di bawah itu juga ada terdapat peringatan kalau misalnya stok obatnya itu sudah tinggal sedikit gitu ya, sudah menipis. Kemudian juga ada peringatan terkait obat yang sudah kadaluarsa, sehingga nantinya mungkin bisa disisihkan gitu ya obat-obat yang sudah kadaluarsa itu. Nah, kemudian selain itu juga ada pendapatan yang sudah dihasilkan pada hari ini dan juga pada bulan ini. Nah, kemudian selain itu di bagian bawahnya lagi itu juga ada transaksi terbaru dan juga keterangan terkait obat yang laris tuh kira-kira obat apa aja gitu ya pada bulan tersebut. Nah, kemudian ketika pada pada bagian stok menipis itu, ketika tombolnya ditekan pada tulisan lihat detail, itu akan menampilkan obat mana aja sih yang nantinya mungkin obat yang stoknya itu tinggal menipis, tinggal sedikit gitu ya. Kemudian pada fitur berikutnya, yaitu pada data obat, di sini itu menampilkan stok-stok obat yang ada dengan keterangan sesuai obatnya masing-masing, seperti jenis obatnya itu apa, harganya, kemudian stoknya berapa, dan tanggal kadaluarsanya, dan juga suppliernya itu berasal dari mana gitu. Nah, kemudian pada data obat ini juga misalnya ada obat yang baru masuk, itu bisa ditambahkan gitu ke dalam website ini dengan menekan tombol tambah obat. Nah, kemudian berikutnya pada data pasien itu menampilkan di sini itu pada halaman pertama, mungkin di sini menampilkan pada data pasien, jadi ada nama, tanggal lahir, dan ini mungkin yang pertama itu masih kosong. Nah, ketika kita menambahkan pasien terbaru gitu, misalnya pencet tambah pasien, dan di sini kita ambil contoh namanya Hakim dengan tanggal lahir sebagai berikut, jenis kelamin laki-laki, dan ketika mungkin datanya itu sudah diisi secara penuh,
ketika disimpan maka data pasien akan terbarui dan terisi sebagai yang ada pada gambar. Nah, kemudian pada data dokter di sini sama kurang lebih sama seperti data pasien, ada nama dokter, spesialisasinya seperti apa, kemudian nomor telepon serta alamat. Nah, ketika kita menambahkan misalnya ada dokter baru gitu pada apotek Al-Karimah, kita dapat pencet tambah dokter, kemudian kita isi datanya sesuai dengan dokter yang baru tersebut, dan ketika disimpan nanti akan ketambah gitu ya di pada bagian halaman depan data dokternya. Nah, kemudian pada data pegawai ini juga kurang lebih sama, mirip-mirip seperti data dokter dan juga data pasien. Bedanya ini mungkin khusus pegawai, dan bedanya itu juga ada, kalau tadi dokter itu spesialisasi dan pegawai di sini ada jabatannya masing-masing gitu. Kemudian jika kita menambahkan misalnya ada pegawai baru pada apotek Al-Karimah, kita bisa pencet tambah pegawai sama seperti sebelum-sebelumnya, kita isi datanya sesuai dengan pegawai yang baru tersebut serta jabatan yang sesuai. Maka nanti jika sudah klik simpan akan otomatis ke tambah seperti itu. Nah, kemudian pada data resep di sini itu digunakan untuk memberikan resep kepada pasien. Jadi nanti ketika kita menekan klik buat resep baru, maka di sini itu sudah ada data pasien yang masuk sebelumnya. Jadi pertama-tama mungkin kita bisa menambahkan detail tentang pasiennya. Jadi nanti kalau misalnya data pasiennya udah masuk, di pada resep ini udah ada gitu pasien yang mana nih. Jadi kita tinggal pilih aja pasien yang untuk membuat resep kepada pasien ke siapa, kemudian dokter yang menangani pasien tersebut siapa, serta obat yang sudah diresepkan oleh dokter itu obat apa saja. Nah, jadi kalau misalnya sudah, nanti kita bisa pencet simpan resep, maka nanti akan otomatis ya tersimpan dan data resep itu akan muncul di bagian depan awal tadi. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau melihat nih detail resepnya itu, kita bisa klik pada aksi, kita tekan bagian icon mata itu, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, detail resep, yaitu ada informasi pasien, informasi dokter yang menanganinya, serta obat yang sudah diresepkan kepada pasien. Nah, selain itu nanti kalau misalnya sudah, itu bisa dicetak sebagai struk pembayaran mungkin kepada pasiennya dengan pencet buat transaksi seperti itu. Nah, kemudian yang ke-9 ini ada fitur transaksi. Jadi setelah resep selesai dibuat, berikutnya itu kita lanjut ke tahap transaksi. Di sini itu transaksi dapat digunakan untuk merekap transaksi pasien. Contohnya nanti pembayaran yang digunakan, metode pembayaran digunakan, si pasien itu dengan menggunakan apa, kemudian status pembayaran itu sudah selesai atau mungkin masih pending segala macam, serta tanggal transaksinya itu di tanggal berapa. Nah, kemudian jika sudah selesai, maka tampilan itu akan seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian untuk melihat detail transaksinya sama seperti data resep, kita bisa klik icon mata pada bagian aksi di sebelah kanan, kemudian nanti akan muncul seperti ini, seperti pada gambar. Jadi ada detail pembeliannya seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya sudah, nah detailnya ini bisa kita cetak juga mungkin sebagai struk. Jadi nanti bisa. Analisis dan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi Apotek Al-Karimah telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis dan dirancang sebelumnya. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing, white box testing, dan usability testing untuk menguji fungsi logika program serta tingkat kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem. Black box testing merupakan metode pengujian sistem yang berfokus pada pengujian fungsi
sistem tanpa memperhatikan struktur kode program di dalamnya. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan input tertentu dan mengamati apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan pada fitur-fitur utama sistem informasi apotek Al-Karimah, antara lain login, pengelolaan data obat, transaksi penjualan, dan laporan. Dapat dijelaskan seperti tabel yang tertera. Untuk login, inputnya username dan password valid. Output yang diharapkannya berhasil masuk ke dashboard dan berhasil. Begitupun seterusnya, dan untuk semuanya hingga laporan mendapatkan hasil berhasil. Lalu berdasarkan hasil pengujian black box texting, seluruh fungsi utama sistem dapat berjalan dengan baik dan pengujian output yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang berikutnya yaitu white box texting, yang merupakan metode pengujian yang dilakukan dengan memperhatikan struktur logika program dan alur kode sumber. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses, kondisi, dan alur logika telah berjalan dengan benar. Pengujian white box difokuskan pada proses inti sistem, yaitu proses login dan proses transaksi penjualan, karena proses tersebut memiliki alur logika yang paling kompleks. Yang berikutnya yaitu white box texting, merupakan metode pengujian yang dilakukan dengan memperhatikan struktur logika program dan alur kode sumber. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses, kondisi, dan alur logika telah berjalan dengan benar. Pengujian white box difokuskan pada proses inti sistem, yaitu proses login dan proses transaksi penjualan, karena pada kedua proses tersebut memiliki alur logika yang paling kompleks. Pada proses login yang pertama yaitu sistem memeriksa apakah username dan password diisi. Yang kedua yaitu sistem memvalidasi kecocokan data dengan database. Yang ketiga yaitu sistem menentukan hak akses pengguna. Yang keempat yaitu sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran. Nah, seluruh jalur logika berhasil dilewati tanpa error. Yang berikutnya yaitu pada proses transaksi. Yang pertama yaitu sistem memeriksa ketersediaan stok obat. Yang kedua yaitu sistem menghitung total harga transaksi. Yang ketiga yaitu sistem menyimpan data transaksi. Yang keempat yaitu sistem memperbarui stok obat. Pada proses transaksi didapatkan hasil yang berhasil dijalankan sesuai dengan alur logika yang telah dirancang. Berdasarkan hasil pengujian white box, logika program pada sistem informasi apotek Al-Karimah telah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kesalahan pada struktur kontrol maupun alur proses utama sistem. Yang terakhir yaitu usability testing, dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem informasi apotek Al-Karimah. Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada pengguna yang telah mencoba sistem. Metode pengujiannya, respondennya itu admin, apoteker, dan kasir. Yang kedua yaitu skala penilaiannya dari 1 hingga 5. Untuk 1 sangat tidak setuju, 5 yaitu sangat setuju. Untuk contoh pertanyaannya, yang pertama tampilan sistem mudah dipahami, yang kedua navigasi menu mudah digunakan, yang ketiga sistem memudahkan proses transaksi, yang keempat yaitu informasi yang ditampilkan jelas, yang kelima yaitu sistem membantu pekerjaan pengguna. Dari hasil tersebut didapatkan rata-rata keseluruhannya 4,42 dengan rata-rata skor dari beberapa pertanyaan seperti yang ditampilkan pada tabel. Berdasarkan hasil usability testing, sistem informasi apotek Al-Karimah memperoleh nilai rata-rata 4,42 yang menunjukkan bahwa sistem tergolong baik hingga sangat baik dan mudah digunakan oleh pengguna. Dari hasil pengujian menggunakan black box texting, white box texting, usability testing dapat disimpulkan bahwa sistem informasi apotek Al-Karimah telah berjalan sesuai dengan kebutuhan, memiliki logika program yang benar, serta mudah digunakan oleh pengguna. Setelah penjelasan yang disampaikan, untuk kesimpulan dan sarannya yaitu implementasi sistem basis data berbasis web ini pada apotek Al-Karimah terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data operasional apotek. Sistem ini berhasil mengintegrasikan pengelolaan data obat, pasien, resep, transaksi, serta laporan dalam satu sistem yang terpusat, sehingga mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan keakuratan data, dan mempercepat proses layanan. Hasil pengujian fungsional ini
melakukan dengan logika sistem serta usability menunjukkan bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan dan mudah digunakan oleh pengguna. Untuk mendukung keberlanjutannya, pemanfaatan sistem ini ada beberapa saran, yaitu pemeliharaan sistem secara rutin dan terjadwal yang perlu untuk dilakukan, meliputi pengecekan integritas, pencadangan data, serta pembaruan keamanan. Selain itu, pengembangan fitur sistem perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang berkembang, seperti penambahan notifikasi stok dan kadaluarsa obat, laporan yang lebih rinci, serta integrasi metode pembayaran digital. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan performa sistem juga perlu dipertimbangkan seiring bertambahnya jumlah data dan transaksi. Di sisi pengguna, pelatihan berkala bagi pegawai juga diperlukan agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal, serta penelitian ini dan pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada perluasan fungsionalitas sistem, penyerapan analisis data, pengembangan sistem berbasis mobile, serta integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan lainnya.